mengulas lagi ya, karena beberapa hari terakhir mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan ya dari teman-teman OPD, tapi itu menandakan berarti OPD berproses nih melakukan penyusunan Renstra gitu ya. Eh, untuk informasi awal saya ingin mohon bantuan dari semua perangkat daerah ya, karena kami sampai hari ini ranwal kami RPJM ini masih belum lengkap ya, terutama dari pengisian target indikator programnya ini belum ada. Jadi kami sampai saat ini belum ada pada tahapan evaluasi provinsi gitu ya. Jadi ini mohon kita sama-sama yuk kita kerjakan minimal targetnya untuk hari ini atau sampai hari Jumat lah ya maksimalnya kita bisa mengisi, teman-teman bisa mengisi target cascading dulu ya dari indikator tujuan, sasaran sampai ke program targetnya ya gitu ya. eh untuk target indikator programnya mungkin untuk minggu ini sementara pakai dulu indikator program yang ditentukan oleh Bapeda. Mungkin Bapak Ibu sudah diskusi di perangkat daerahnya ada yang menganalisa indikator program yang di Inmen tidak cukup mewakili program gitu ya. Ada yang minta tambahan indikator program gitu ya. Dan itu nanti kan melalui mekanisme pengusulan. Nah, itu nanti kita proses saja gitu ya. Tapi untuk minggu ini indikator program yang ada dulu saja yang kita isi targetnya agar kami tahapan RW EPJM-nya bisa maju dulu nih ke tahapan evaluasi gitu ya. Seperti itu. Nanti tahapan yang untuk penambahan indikator programnya Bapak Ibu nanti bisa diproses di tahapan rancangan Renstra gitu. Seperti itu ya. Nanti secara detail teknis mungkin Pak Wildan yang akan menjelaskan di dalam sistemnya ya. Saya sendiri sebenarnya kurang terlalu paham ya tentang sistem. Nah, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan input sistem, silakan didiskusikan sejelas-jelasnya melalui Zoom ini. Saya sih inginnya Ah, teman-teman ini bidang nanti menindaklanjuti ya dengan DES gitu ya. Jadi yang kira tadi, kamu tuh udah tata ingetin ya. halo, Kemarin juga boleh udah di tata ingetin pagi. boleh di Lain ini ya teman-teman perangkat daerah ini apa mic-nya di mute dulu ya, yang lain ya, biar nggak bocor. Nah, baik Bapak Ibu gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin secara umum saya ingin jelaskan dulu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemarin kan banyak usulan teman-teman minta ditambahkan indikator tujuan, sasaran ataupun program. Nah, ada yang juga minta ditambahkan indikator pusat gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat indikator ini ada dua jenis, indikator pusat dan indikator daerah. Nah, kalau indikator pusat itu, kalau di SIPD ada indikator pusat itu indikator yang memang sudah top down dari pusat. Itu bisa dari indikator yang ada di 45 indikator utama RPJPD, ada indikator RPJMN itu sifatnya sudah top down. Jadi nggak bisa lagi kita menambahkan indikator pusat. Kalau teman-teman mau ngambil indikator pusat langsung diambil saja, tapi tidak bisa menambahkan indikator baru. Jadi kalau usulan nanti menambahkan itu jenis indikatornya adalah indikator daerah gitu ya seperti itu. Nah, jadi kalau mengusulkan mangga nanti diusulkan melalui teman-teman mitranya di PPM dan PSIK nanti Pak Wildan akan sampaikan matriksnya seperti apa ya. Kalau mengusulkan itu harus ada informasi yang lengkap nanti ya, seperti apa yang misalnya harus ada jenis indikatornya apa gitu ya, dan sebagainya nanti di akhir kita jelaskan. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman mungkin juga sudah ada yang mulai input ke indikator sub kegiatan, sub output ya, atau sub kegiatan. Nah, ini ketika mau ngambil sub kegiatan ternyata nggak bisa diambil ya, karena di situ checklistnya mati gitu. Nah, berarti itu tandanya sub kegiatan itu belum diisi tuh datanya. Nah, ini silakan nanti koordinasi dengan teman-teman di Ewali Data. Di sini ada Pak Hendra nanti silakan koordinasi sehingga nanti sistemnya dibuka dan datanya bisa segera diisi gitu ya agar eh, subkegiatannya bisa diambil gitu ya. Eh, jangan mengisi dengan NA karena NA itu dengan data yang apa Will namanya? Eh apa sih istilahnya jangan diisi dengan kalaupun memang tidak ada datanya diisi aja dengan nol gitu ya seperti itu. Nah kemudian ada juga yang bertanya Bu apa di indikator tujuan kita ingin menambahkan indikator tujuannya lebih dari satu itu boleh atau tidak? Nah
sebagaimana yang dulu pernah disampaikan ya, indikator tujuan itu kan sasarannya dari Inmendagri nomor 2 ya. Silahkan itu dipedomani untuk Inmendagrinya. Tapi kalau memang diperlukan tambahan indikator terutama untuk perangkat daerah yang mengampu lebih dari satu urusan, misalnya indikator di Inmendagrinya itu tidak bisa menaungi urusan yang diampunya, silahkan ditambahkan atau diusulkan terkait dengan indikator. Walaupun narasi tujuannya itu dirangkum dalam satu kalimat, dalam satu narasi tujuan gitu ya. Jadi satu narasi tujuan tapi indikatornya bisa lebih dari satu. Untuk referensi indikator tujuan, Bapak Ibu bisa selain dari Inmen, itu bisa dilihat dari IKU kota ya. Jadi di Ranwal RPJM itu ada di bab 4 ada IKU kota atau di Inmendagri nomor 2 juga ada IKU RPJM. Itu ada indikator-indikator yang top down dari pusat. Nah, itu bisa dijadikan referensi sekiranya memang ada indikator tujuan yang ingin ditambahkan gitu ya, seperti itu. Nah, untuk sasaran ini bisa lebih dari satu. Kami menyarankan sasaran itu mengacu kepada jumlah urusan yang diampu. Misalnya kalau Bapeda begitu ya, Bapeda itu kan menaungi sasaran perencanaan, urusan perencanaan sama urusan kelitbangan gitu. Jadi sasarannya bisa dua, ditambah satu sasaran untuk generik. Untuk sasaran generik mungkin kita sepakati kita samakan ya, satu sasaran generik, satu sasaran untuk nanti program urusan penunjang, kita jadikan satu sasaran. Bahasanya ini sudah kita guide ya. Misalnya untuk Bapeda ini satu sasarannya terwujudnya kinerja Bapeda Litbang yang akuntabel dan profesional. Untuk indikator sasarannya kita seragamkan ya. Yang pertama indeks reformasi birokrasi perangkat daerah, yang kedua nilai sakit perangkat daerah gitu ya. Ini nanti untuk indeks RB-nya dihitung oleh bagian organisasi gitu ya. Nilai sakitnya dihitung oleh bagian organisasi juga ya. Nah, ini nanti dijadikan target di setiap sasaran perangkat daerah gitu. Nah, untuk indikator sasaran untuk program teknisnya memang kan tidak ada di Inmendagri ya. Ini memang di beberapa perangkat daerah saya lihat kemarin diskusinya agak susah, agak terkendala ketika menentukan indikator sasaran ya. Karena indikator sasaran ini kan tidak boleh sama dengan indikator program ya. Bapak Ibu jangan mengambil indikator program diduplikasi di sasaran. Indikator sasaran itu penjabaran dari indikator tujuan, nanti di masing-masingnya dijabarkan lagi di dalam program. Nah, jadi untuk indikator sasaran, coba lihatlah referensinya dari IUPRPJP, memang ada beberapa yang bisa diambil sebagai level sasaran ya, walaupun ada juga yang bisa diambil level program. Kemudian ada juga dari indikator pembangunan yang ada pada RPJM ya, yang tadi ikut RPJM, atau coba lihat dari Renstra kementerian lembaga itu sudah menyusun Renstra, nah itu mungkin bisa dipedomani juga ya untuk referensi indikator sasaran. Dan indikator sasaran itu tidak harus satu ya, bisa lebih dari satu sesuai kebutuhan. Tapi kalau memang memungkinkan tidak perlu terlalu banyak indikator ya. Kalau memang ada satu sasaran yang bisa menaungi semua program di bawahnya, ambil satu indikator sasaran gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti kalau memang di dalam SIPD-nya belum ada indikator sasaran yang diperlukan untuk dituangkan di Renstra, silahkan juga mengusulkan untuk ditambahkan. Karena yang bisa menambahkan indikator sasaran itu adalah admin di Bapeda gitu ya. Nah, untuk indikator sasaran itu nanti Bapak Ibu kan di dalam bab 4 Renstra itu ada tabel indikator kinerja utama, ada tabel indikator kinerja perangkat daerah. Apa yang dituangkan di indikator utama itu adalah indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah. Jadi nanti ketika menginput indikator tujuan atau sasaran, jangan lupa checklist IKU-nya. Checklist IKU. Jadi otomatis indikator tujuan dan sasaran menjadi indikator kinerja utama perangkat daerah. Sedangkan nanti kalau yang IKD itu adalah indikator program. Jadi kalau nanti Bapak Ibu menginput indikator program atau memilih indikator program yang ada di SIPD, checklist juga
IKD gitu ya. Jadi yang ada di IKD itu adalah indikator program, yang ada di IKU itu adalah indikator tujuan dan sasaran. Gitu ya. Eh kemudian yang program, untuk program ini, outcome programnya bisa mengambil referensi dari Inmendagri. Tapi banyak kemarin OPD ya, di Inmendagri itu memang satu program itu cuman satu indikator ya. Mungkin ini apa kerangka pikir si Kementerian Dalam Negeri itu menganggap satu program itu dilaksanakan oleh satu bidang. Padahal di daerah itu tidak seperti itu ya. Banyak satu program itu di apa menjadi dilaksanakan oleh beberapa bidang sehingga kalau indikator programnya hanya satu, mungkin bidang lainnya tidak ternaungi, jadi akhirnya seolah jadi tidak punya kinerja ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk indikator program juga tidak harus satu program, ketika diperlukan itu bisa lebih dari satu program yang jelas menaungi kinerja dari program apa kinerja dari kinerja dari bidang yang melaksanakan program itu ya. Seperti itu ya. Contoh misalnya di mana tadi? Di Dishub ya. Dishub itu dengan sekian banyak bidang, dia itu hanya satu program gitu ya. Mungkin kalau indikatornya satu itu hanya menaungi kinerja satu bidang saja gitu ya. Sedangkan bidang lainnya tidak ternaungi dalam indikator itu. Nah, itu berarti silakan diusulkan untuk tambahan indikator programnya. Sama gitu ya, seperti tadi pengusulannya. Jadi untuk pengusulan tidak jangan satu-satu, di list dulu untuk apakah di tujuan perlu ada penambahan usulan indikator, di sasaran juga demikian, di program demikian, sehingga nanti usulannya sekaligus gitu ya. Eh, apakah perlu ditambahkan tujuan, sasaran, ataupun program. Nah, untuk indikator program yang tadi disampaikan itu otomatis menjadi indikator kinerja perangkat daerah. Jadi ketika menginput indikator program, jangan lupa checklist indikator kinerja daerahnya. Nah, untuk program urusan penunjang gitu ya. Kalau tadi di sasaran penunjangnya kita sepakati indikatornya kan dua tadi ya. Untuk indeks RB sama nilai sakit. Nah, untuk program urusan penunjangnya kita sepakati ada eh, tujuh indikator ya yang di file 04 yang pemetaan ya bisa dilihat di situ ada indikator program. Eh, di situ ada 7 tapi tidak selalu diambil 7 karena ada beberapa indikator yang untuk kasus OPD tertentu. Misalnya begini ya, yang pertama presentasi BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan. Nah, itu indikator yang ada di seluruh OPD. Ambil sebagai indikator program urusan penunjang. Kemudian yang kedua, kinerja pendapatan retribusi kewenangan perangkat daerah. Itu hanya diambil oleh OPD yang memang menangani retribusi. Jadi kalau OPD-nya kayak Bapeda misalnya tidak ada retribusi yang ditangani, berarti ini tidak diambil sebagai indikator program. Terus yang ketiga, presentasi realisasi keuangan sesuai anggaran kas ya. Nah, ini diambil oleh seluruh perangkat daerah ya, karena ada kegiatan juga ya terkait dengan pengelolaan keuangan perangkat daerah. Ini kinerja yang akan diukurnya. Kemudian yang keempat, untuk indeks kepuasan pegawai. Nah, indeks kepuasan pegawai nanti ini walaupun belum ada ya instrumennya, tapi ini nanti menjadi indeks yang diukur ya. Indikator yang ada di program generik perangkat daerah. Kemudian indeks pelayanan publik. Indeks pelayanan publik juga untuk OPD yang memang menangani pelayanan publik secara langsung ya. Secara langsung misalnya menangani perizinan gitu ya atau layanan langsung kepada masyarakat. Nah, ini juga dimasukkan indeks pelayanan publik sebagai indikator program. Kemudian indeks kepuasan masyarakat ini khusus untuk satuan perangkat daerah yang pengelolaan keuangannya secara blood gitu. Jadi dari 7 ya, dari 7 indikator itu ada 5 yang ada di seluruh perangkat daerah dan 4 yang di seluruh perangkat daerah dan 3 yang di perangkat daerah tertentu ya. Itu. Nah, kemudian untuk kegiatan ya. Nah, untuk kegiatan itu
ini kegiatan itu tidak ada indikator kegiatan. Jadi nanti indikator kegiatan itu adalah kumpulan dari indikator-indikator subkegiatan. Tapi kita wajib menuangkan narasi dari kegiatannya gitu ya. Jadi penuangan kegiatan ini diawali dengan menambahkan kegiatan sesuai nomenklatur pada Kemendagri ya, Staf Pemutahiran. Kemudian kegiatan. Nah, ini untuk indikator kegiatan itu Bapak Ibu hanya perlu menuangkan dua narasi ya. Yang pertama dua output lah ya namanya istilahnya ya, dua output di kegiatan. Yang pertama output untuk nanti memayangi subkegiatan yang terkait dengan kegiatan prioritas daerah. Jadi yang pertama narasinya untuk kegiatan prioritas daerah yang diampu. Contoh misalnya apa ya? Misalnya Dinas Pendidikan ya, mengampu kegiatan prioritas daerahnya pembangunan atau Dinas Pemuda Olahraga misalnya ya, mengampu kegiatan pembangunan youth center misalnya. Itu kegiatan prioritas daerah yang leading sektornya adalah Dinas Pemuda Olahraga, maka nanti di dalam narasi kegiatannya yang pertama ada narasi itu tersedianya pembangunan atau terlaksananya pembangunan youth center gitu ya. Jadi pembangunan youth centernya mirip bahasa kegiatan prioritas daerah. Nanti Pak Wildan akan ngasih guidance ya bahasa list tentang narasi kegiatan prioritas daerahnya gitu ya. Nah, itu nanti ketika Bapak Ibu menginput sub kegiatan yang terkait dengan kegiatan prioritas daerah, nanti itu akan ketarik tuh menjadi indikator kegiatan prioritas daerah. Dan narasi yang kedua adalah untuk kegiatan yang bukan prioritas daerah gitu ya. Itu nanti mungkin lebih detailnya ketika kita coba praktek di SIPD-nya ya, seperti itu. Nah, kemudian yang untuk sub kegiatan, nah kalau sub kegiatan itu mengambil dari nomenklatur yang ada di SIPD ya, sudah ada sub-sub kegiatannya. Nanti sub kegiatan itu mengisi dengan target sub-output yang dilaksanakan. Tapi Bapak Ibu mungkin kita bertahap ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Kami sih targetnya minggu ini Bapak Ibu sampai indikator program dulu. Insya Allah minggu ini kami akan tentukan pagu programnya ya gitu ya, karena Bapak Ibu kan tidak bisa menginput sub kegiatan ya sebelum ada anggarannya kan begitu ya. Memang anggaran ini bisa diisi oleh OPD atau juga bisa oleh oleh Bapeda begitu ya. Nah, anggaran ini nanti di inputnya awalnya di anggaran di anggaran outcome program gitu ya. Jadi di programnya ada outcome programnya, ditentukan anggaran. Nah, itu menjadi batasan anggaran untuk menginput sub kegiatan gitu. Nah, mungkin baiknya sih kita OPD nginput nanti menunggu setting pagu outcome program yang di setting Bapeda dulu, baru Bapak Ibu nanti menginput ini apa namanya anggaran-anggaran sub kegiatannya gitu ya, seperti itu ya. Nah, untuk IKU dan IKD perangkat daerah ini mengacu kepada IKU dan IKD RPJM ya, yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah dan indikatornya berbasis cascading beririsan dengan IKU IKD sendiri. Jadi maksudnya begini, yang tadi saya sampaikan IKU itu kan indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah. IKD itu indikator program perangkat daerah. Tapi selain indikator program perangkat daerah, ada indikator-indikator yang merupakan IKD RPJMD yang nanti akan di top down menjadi IKD perangkat daerah gitu ya. Misalnya terkait dengan indeks pembangunan kebudayaan, misalnya seperti itu adalah IKD RPJMD. Tapi di perangkat daerah misalnya itu tidak jadi indikator program. Nah, tapi karena itu menjadi IKD RPJMD dan itu harus kita ukur dan itu ada termasuk ke dalam urusan kebudayaan, maka itu otomatis juga akan harus menjadi IKD-nya perangkat daerah. Jadi IKD perangkat daerahnya selain indikator program juga adalah indikator kinerja daerah RPJMD yang menjadi tanggung jawab urusan perangkat daerah seperti itu.
Mungkin seperti itu ya secara umum. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita langsung coba di dalam sistem ya oleh Pak Wildan. Saya kira pasti masih pusing ya kalau kita nggak praktek. Maka selanjutnya mungkin saya serahkan ke Pak Wildan. Maka Pak Wildan. Ya Bu, terima kasih. Eh, tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu ya. Ini suara saya terdengar ya, jelas ya? Terdengar ya Bapak Ibu ya suara saya? Takutnya ini lagi nanti suaranya. Aman? Oh sebentar, saya lupa mengembalikan setting Bapak Ibu biar bisa mengakses mic. Ya, sudah saya kembalikan. Oke, terdengar ya Bapak Ibu ya suara saya? Kita mulai aja Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan Bu Dewi poin-poin pentingnya ya, poin-poin pentingnya dari penginputan tunanetra. Kami sendiri kemarin baru selesai diskusi terkait update-update terakhir dengan rekan-rekan bidang, dan memang ada beberapa update terbaru ya dalam sistem. Jadi dalam sistem sendiri ada yang sedikit yang berbeda dibandingkan dengan panduan yang kita kirimkan di link yang terakhir ya Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu akan, kemarin juga saya menerima masalah yang memang menerima ada OPD menyampaikan troubleshooting ke kami yang saya belum paham maksudnya apa gitu. Tapi setelah kita kemarin diskusi bareng-bareng gitu, jadi baru ketemu tuh, oh ternyata memang ada update gitu. Nah ini yang akan kita bahas hari ini. Saya izin share screen, Bapak Ibu langsung ya. Gitu. Nah, kembali lagi, mungkin yang pertama tadi saya akan kembali lagi ke atas, kita akan mulai lagi. Nah, untuk yang pertama, ada beberapa ya, memang banyak OPD yang ketika ingin menginput indikator, baik itu di tingkat tujuan, sasaran maupun program, itu karena di sini penginputan indikator itu tidak menginput secara manual ya, jadi dia mengambil dari daftar indikator, kami menyebutnya master indikator. Nah, mengambil dari master indikator, jadi mereka hanya tinggal mengambil, lalu jadi perangkat daerah hanya tinggal mengisikan targetnya. Nah, banyak OPD yang menyampaikan bahwa indikator yang ingin digunakan belum ada di dalam master indikator. Nah, untuk proses ini, Bapak Ibu nanti bisa mengusulkan, Bapak Ibu. Jadi yang bisa menambahkan master indikator memang kami dari Bapeda, nanti akan kami masukkan indikator-indikator tersebut, tapi Bapak Ibu perlu menyiapkan kelengkapannya. Ini adalah kelengkapannya Bapak Ibu. Jadi pertama, uraian indikatornya. Jadi Bapak Ibu kalau apabila ingin mengusulkan indikator, uraian indikatornya seperti apa? Ini mohon diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Penulisannya harap jangan sampai ada yang salah, karena kalau ada penulisan yang salah nanti akan terbawa ke master dan itu seterusnya 5 tahun ke depan akan kita pakai terus, nggak bisa diubah Bapak Ibu. Jadi master indikator itu ketika kita sudah tambahkan nggak bisa dihapus Bapak Ibu dan nggak bisa dinonaktifkan. Gitu. Jadi mohon berhati-hati. Jadi ada uraian indikator. Ini jadi pastikan uraian indikatornya jangan ini ya, tapi benar-benar baku gitu ya, baku dan tidak ada tipe gitu. Dan lalu ada satuannya ini bisa persen, bisa poin seperti ini ya. Ini rekan-rekan Bapeda juga sedang proses, ada Pak Bu Hesti, ada Pak Romi, ini sedang mengumpulkan indikator yang akan dimasukkan. Nah, ini yang perlu diperjelas juga. Nanti ada leveling dari indikator itu sendiri Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu mengusulkan indikator, nah indikator itu tuh akan digunakan di tingkat mana? Apakah di tujuan, apakah di sasaran, atau di program? Gitu. Jadi perlu ditekankan juga, karena ketika Bapak Ibu nanti memasukkan indikator yang di tujuan, itu dia tidak akan bisa digunakan di sasaran. Sebaliknya juga sama, ketika dimasukkan di sasaran tidak akan bisa digunakan di tujuan, gitu seterusnya. Tapi dia bisa di tagging ke lebih dari satu tingkat, lebih dari satu level. Jadi misalkan ada tadi sebagai contoh mungkin nilai sakit. Nilai sakit itu misalkan ada di sasaran, ada di program gitu. Jadi nanti Bapak Ibu menuliskan di sininya indikator sasaran dan program. Seperti ini ya. Ini ada juga nih indeks pemerintahan digital, ini indikator tujuan dan sasaran. Jadi ini nanti akan digunakan di level tujuan dan level sasaran.
Lalu ada juga jenis datanya. Jenis datanya di sini ada 4 jenis dalam sistem yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Pertama ada numerik, ada range, ada bobot, dan ada rasio. Itu nanti ini akan kita ubah, akan kita inputkan ke dalam master indikator ketika Bapak Ibu mengusulkan. Pengusulannya melalui mana Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu mengusulkan ke bidang. Jadi Bapak Ibu mengusulkan ke mitranya masing-masing di bidang di Bapeda, di BPM dan PSIK, lalu akan diperiksa dulu indikatornya apakah memang itu indikator sudah ada substansinya baik di master indikator pusat atau master indikator daerah gitu ya. Nanti kalau memang dirasa itu memang dibutuhkan baru akan dikirim ke Rendalab untuk di-input gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin sedikit menambahkan juga. Kemarin ada yang bertanya ke saya, Pak mau nambahin master indikator pusat gitu ya. Jadi master indikator pusat itu Bapak Ibu itu mandatori dari pusat. Jadi kalau Bapak Ibu mengecek Inmen, mengecek RPJPN, mengecek RPJMN gitu ya, indikator-indikator yang ada di situ itu menjadi master indikator pusat. Jadi dia mandatori dari pusat dan kita nggak bisa nambahin Bapak Ibu untuk master indikator pusat. Jadi fungsinya adalah semakin banyak master indikator pusat yang kita pakai, Bapak yang kita pakai di daerah, berarti makin banyak kita mendukung kinerja pemerintah pusat. Jadi kita makin selaras dengan pemerintah pusat. Sebentar. Nah, kita makin selaras dengan pemerintah pusat. Jadi fungsinya adalah itu. Apabila Bapak Ibu menambahkan indikator, kita hanya bermain di master indikator daerah, gitu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, jadi kita hanya bermain di master indikator daerah. Nah, ini yang perlu diverifikasi nanti adalah jangan sampai kita memunculkan master indikator daerah yang sudah ada substansinya di pusat, gitu. Jadi nanti double duplikasi ya Bapak Ibu. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, nanti ketika sudah disetujui, nanti baru akan kami tambahkan. Nah, yang masalah selanjutnya adalah subkegiatan tidak bisa diambil checklistnya mati. Jadi walaupun nanti kita bertahap ya Bapak ya, nanti subkegiatan itu kan paling ujung gitu. Tapi memang hal ini disebabkan checklist tadi mati itu disebabkan oleh ewali data, keterisian ewali data yang belum lengkap. Gitu. Jadi prinsipnya gini, jadi ada subkegiatan yang ada di dalam sistem saat ini itu terhubung ke data pendukung yang ada di ewali data. Apabila ewali datanya, realisasinya, jadi kami dari Kominfo juga sudah mempublish data Bapak Ibu tahun 2023 itu sudah dipublish sebenarnya. Awalnya Bapak Ibu itu ada sekitar 1.900 kalau nggak salah, 1.900 daftar data dari sekitar 5.000-an data itu yang sudah dipublish. Tapi kita bisa lihat ya ada dari 5.000 baru sekitar 1.900-an. Makanya tidak semua subkegiatan terbuka karena tidak semua data itu realisasinya terpublish gitu. Nah, solusinya untuk ini adalah Bapak Ibu harus mengisi realisasinya di 2023 tadi dan harus dipublish kembali. Dan ini prosesnya sudah berjalan ya, kemarin juga sudah disampaikan sama tim dari Ewali Data bagaimana kalau nggak salah sih deadline-nya kemarin terakhir tadi malam tuh harusnya sudah dipublikasi ulang semua gitu ya Bu. Bocor ya, apa ada yang ingin bicara nggak ya? Saya mute lagi ya. Nah, jadi kemarin sudah dipublish semua, jadi Bapak Ibu harusnya sekarang subkegiatan sudah terbuka nih Bapak Ibu. Kalau memang realisasinya kemarin sudah diisi gitu ya, gitu silahkan di cross check kembali. Gitu. Jadi ini harusnya solusi masalah ini sudah selesai harusnya. Gitu. Lalu kita ke pengisian. Ini tadi sudah disampaikan Bu Dewi, ya ini referensinya kemana dan segala macam. Kita langsung ke dalam sistemnya saja Bapak Ibu. Login seperti biasa Bapak Ibu ya. Username saya yakin sudah pada pegang kemarin dari link yang sebelumnya. Silahkan itu dipakai. Nanti masuk ke dalam tujuannya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini
tombol tambahnya tidak muncul lagi karena tujuannya sudah ada. Jadi kondisinya Bapak Ibu ketika belum menginput tujuannya akan kosong. Tidak ada ininya, tapi ada tombol tambah. Kenapa tombol tambahnya mati Bapak Ibu di sini? Karena tujuan di dalam Renstra itu hanya boleh ada satu tujuan. Jadi dari Kemendagri mengikat jumlah narasi tujuan itu hanya ada satu Bapak Ibu. Jadi setelah ditambahkan, ya tombol tambahnya di sini udah nggak ada lagi karena sudah ada. Jadi yang harus disiapkan adalah ini. Uraian tujuannya. Jadi karena Bapeda itu memegang dua urusan, jadi nanti uraian tujuannya ini banyak digabung-gabung nih Bapak Ibu. Ada terkait dengan perencanaan, lalu ada terkait dengan riset dan inovasi. Gitu. Jadi uraian tujuannya ada dannya jadi mengikuti alur bidang urusannya. Nah, ada juga ini juga nanti harus dihubungkan ke sasaran RPJMD. Jadi nanti tinggal diketik, nanti masuk ke sasaran RPJMD yang mana gitu. Bapak Ibu. Sebentar. Oh, sudah mati. Ya Bapak Ibu ya. Masuk ke sasaran RPJMD yang mana. Nah, ini nanti ditambahkan begini lalu ada indikator. Nah, indikator ini Bapak Ibu setelah ini awalnya kosong ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu menambahkan di sini. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kita tidak menginput secara manual, tapi kita ngambil dari master. Kita klik ini muncul di sini, lalu kita masukkan, misalkan tadi atau saya masukkan salah satu, ya. Saya coba ya Bapak Ibu. Tinggal kita klik, misalkan ini tingkat kemiskinan, lalu kita pilih. Nah, setelah kita pilih, baru akan muncul isiannya. Kita isikan dia urutannya, ini karena sudah ada dua ya, di sini sudah ada dua, saya masukkan urutan ketiga, ini urutan indikatornya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita pilih statusnya ada kumulatif, ada positif, ada negatif. Kumulatif itu apabila targetnya setiap tahun itu menjumlah gitu ya Bapak Ibu ya, dia menambahkan terus, dia terakumulasi dari tahun pertama sampai tahun kelima, jadi itu kumulatif. Kalau positif itu targetnya terus naik, bentuknya nilai numerik tapi dia nilainya targetnya naik. Nah, kalau negatif itu targetnya turun, kayak tingkat kemiskinan ini kan targetnya pasti turun ya, makanya dia nilainya negatif. Ini supaya cepat saya isi aja dulu gini ya Bapak Ibu ya, nanti juga dihapus lagi. Lalu kita simpan. Nah, ini kadang-kadang tidak muncul di sini ya Bapak Ibu ya, kita harus refresh. Ini karena koneksinya kadang-kadang lambat Bapak Ibu. Jadi ini kayaknya belum loading, jadi nanti kita ini aja, kita lanjutkan aja seperti intinya pengisiannya seperti itu. Yang perlu saya tekankan lagi di sini ada tombol edit ya Bapak Ibu ya. Ini seperti biasanya untuk mengedit. Lalu ada tombol hapus untuk menghapus indikator. Misalkan ini saya hapus ya. Nah, gitu. Nah, ini baru muncul. Jadi ini misalkan ini saya hapus kayak gitu. Nah, yang di bawah ini yang penting Bapak Ibu. Di bawah edit dan hapus ada IKU dan IKD. Tadi seperti disampaikan Bu Dewi, indikator tujuan di Renstra itu menjadi IKU-nya perangkat daerah. Jadi indikator tujuan itu IKU-nya harus terchecklist Bapak Ibu. Ini harus terchecklist. Ini tadi yang misalkan ini tingkat kemiskinan tadi yang saya buat ya, ini harus terchecklist. Jadi kita harus checklist lalu kita tandai. Nah, ketika kita sudah tambahkan loadingnya, jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau tidak langsung muncul di sini Bapak Ibu. Jadi kita refresh aja nanti baru dia muncul, agak lambat memang prosesnya di bawahnya, datanya ke load-nya. Nah, ini muncul ya checklistnya gitu. Nah, kalau IKD apakah dimungkinkan tujuan atau sasaran dia termasuk IKD juga? Mungkin Bapak Ibu kalau dia memang mandatori dari RPJMD-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih aspeknya, pelayanan umum misalkan. Kalau di Bapeda dia pelayanan umum. Misalkan di dinas sosial berarti dia aspek kesejahteraan masyarakat. Jadi ini dimasukkan ke dalam ininya. Kalau dia IKK dimasukkan ke IKK gitu. Nah, kalau IKK nanti Bapak Ibu baru pilih bidangnya.
dia masuk ke bidang perencanaan atau masuk ke bidang atau penelitian pengembangan sesuai nanti Bapak Ibu bidang di Bapak Ibu gitu ya. Tapi kalau yang wajib di tujuan itu adalah IKU-nya. Jadi kalau tujuan itu wajib di IKU. Di bawahnya ada komentar, nanti proses verifikasi semua ada di sini Bapak Ibu, termasuk dari provinsi. Jadi provinsi hanya tinggal menunggu inputan data kita Bapak Ibu. Secara dokumen kita sudah kirim semua untuk konsultasi ke provinsi, tapi saat ini provinsi tidak memanggil kita karena isian dalam SIPD-nya masih belum lengkap. Jadi ini Bapak Ibu, tadi Bu Dewi menekankan kalau bisa hari ini pada input gitu ya. Gitu. Jadi supaya kita bisa dipanggil oleh provinsi dan nanti catatan-catatannya mungkin akan muncul di sini dari provinsi juga Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini lalu di bawahnya ada tagging di SSD. Kalau untuk tujuan tagging di SSD belum tidak perlu di ini Bu. Ini di skip aja ya untuk yang tagging di SSD. Jadi yang paling penting sampai IKU EKD ini. Ini untuk tujuan Bapak Ibu. Lalu ke sasaran. Sasaran tadi sudah saya ini. Agak susah karena saya. Nah, ini sasaran Bapak Ibu. Nah, kalau sasaran sama, ini sasaran bisa lebih dari satu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal tambahkan sasarannya. Nah, seperti tadi disampaikan Bu Dewi juga, sasarannya biasanya mengacu pada urusan yang diampu. Gitu. Mengacu pada urusan yang diampu. Jadi Bapak Ibu nanti misalkan kayak di Bapeda gitu ada mengampu dua urusan perencanaan dan penelitian pengembangan ya Bapak Ibu. Jadi kami di sini sasarannya ada 3. Ya, yang urusannya ada 2 tapi sasarannya ada 3 karena yang satu tadi disampaikan Bu Dewi seperti disampaikan Bu Dewi adalah sasaran terkait dengan program penunjang. Jadi yang program penunjang ini tadi kita lihat di sini ya. Untuk program penunjang itu nanti mengampu satu sasaran tersendiri pada Renstra. Nah, narasinya adalah ini ya Bapak Ibu ya. Kinerja nama OPD yang akuntabel dan profesional. Kalau kita lihat di Bapedanya, nah ini kinerja Bapeda Rida yang akuntabel dan profesional. Lalu indikatornya ini Bapak Ibu. Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah, nilai sakit perangkat daerah. Nanti kalau ketika Bapak Ibu memilih indikator, Bapak Ibu pastikan indikatornya mirip yang ini karena ada beberapa di master indikator itu misalkan indeks reformasi perangkat daerah, ada yang pakai indeks RB. Nah, kita pakainya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah secara lengkap gini ya Bapak ya. Lalu ada nilai sakit perangkat daerah gitu. Nanti kita gunakan yang itu. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita lihat isinya adalah 2 ini. Itu nilai sakit perangkat daerah dan indeks reformasi birokrasi perangkat daerah. Nah, sama dengan tadi tujuan, sasaran juga sebentar. Jadi ini uraiannya ya Bapak Ibu ya. Nanti di bawahnya ada indikatornya sebentar. Ya, gini berarti benar. Ya udah benar. Nah, sama seperti tadi Bapak Ibu dengan di tujuan, di sasaran ini juga selain edit, ini tadi ada tambah indikator ya, ada tambah ini, ada rekap catatan, ada indikator, ada edit, ada hapus, ini nanti di indikatornya. Jadi ketika kita klik indikator ini ada yang muncul indikatornya. Ada edit, ada hapus, lalu ada 2 checklist lagi kayak tadi, IKU dan IKD. Nah, karena ini sasaran ya Bapak Ibu ya, ini juga kita checklist IKU-nya. Jadi Bapak Ibu harus nanti ketika di tujuan dan sasaran checklist IKU-nya. Itu Bapak Ibu. Untuk tagging di SSD, di sasaran juga nanti lewat aja Bapak Ibu. Nanti ke depannya ini akan memang semua indikator ini akan terkait dengan DSSD. Nah, ini untuk sasaran Bapak Ibu. Kurang lebih begini ya. Kurang lebih begini. Jadi tidak ada yang ini, kayaknya sedikit penginputannya sebenarnya di tujuan dan sasaran. Mungkin nanti yang akan banyak di program Bapak Ibu. Kita ke program. Gimana nih? Ini ya. Nah, ini. Kita lanjut ke program. Nah, di program Bapak Ibu, pertama yang harus dilakukan Bapak Ibu harus menambahkan programnya. Jadi Bapak Ibu tinggal tambahkan. Ini saya coba hapus dulu ya. Coba ya salah satu ya. Ada yang masih 0 nggak? Nah, ini masih 0 ya. Nah, ini masih 0. Saya coba hapus. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Jadi harus bersabar juga karena memang
Renstra ini seluruh Indonesia sedang mengakses, jadi mungkin nanti akan ada yang beberapa yang lambat gitu ya loadingnya gitu. Biasalah Bapak Ibu, SIPD kalau lagi momennya rame banget. Jadi, nah ini loh memuatnya juga lama. Daripada ini mending kita cross check lagi ya, sambil nunggu loading kita. Jadi nanti setelah Bapak Ibu di sasaran tadi selesai, nanti Bapak Ibu pertama dengan menambahkan program dari list master tadi. Master ya, programnya itu mengikuti nomenklatur seperti Permendagri 90 seperti biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, yang menarik adalah nanti di bawah itu, di bawah program itu ada outcome program. Nah, outcome program ini rumah dari indikator-indikator program. Jadi nanti indikatornya itu kita menyebutnya indikator outcome gitu Bapak Ibu. Jadi masih belum juga, susah ya ini biar bisa dilihat terus. Kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini udah muncul. Nah, karena ini semua program sudah diambil, jadi di sini tidak muncul ya Bapak Ibu ya. Tuh, tidak ada data yang ditampilkan karena semua program sudah diambil ini. Kalau saya hapus lagi nanti kelamaan kita loading lagi, ini nggak usah lah. Gitu. Jadi intinya nanti Bapak Ibu tambahkan dulu programnya. Setelah muncul programnya nanti akan muncul yang hijau ini. Dan nanti ada urusan, ada program nanti yang ada yang hijau muncul hijau ini. Yang kuning ini belum muncul. Yang kuning ini belum muncul. Nanti untuk menambahkan yang kuning ini Bapak Ibu, jadi programnya baru muncul narasi programnya saja. Nanti tambahkan outcome. Kita tambahkan outcome. Saya contohkan mungkin di, nah ini yang ada di penunjang yang bawah ya. Oh ini yang punyanya. Yang ini aja misalkan. Udah diambil semua. Atau yang ini. Udah diambil. Atau saya hapus salah satu ya Bapak Ibu. Nah ini, misalkan ini Bapak Ibu. Contoh. Kita di sini, tadi mungkin saya lihat satu jadi muncul. Jadi kita tambahkan outcome di sini. Nah di sini Bapak Ibu ada dua opsi ketika Bapak Ibu menambahkan outcome. Yeah. Bapak Ibu bisa mengambil outcome dari outcome RPJMD. Gitu, kalau dirasa memang di dalam sistem itu ada dua ini ya. Sudah mute? Sudah. Belum. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan outcome dari dua sumber. Yang pertama, menambahkan outcome langsung dari outcome RPJMD yang sudah ada, yang sudah diinput oleh Bapeda. Jadi, atau bisa menambahkan outcome baru usulan dari perangkat daerah. Ini sebenarnya untuk mengakomodir Bapak Ibu usulan dari bawah juga. Gitu. Jadi, kalau ada Bapak Ibu menginputkan outcome dari sini yang baru, Bapak Ibu masukkan, itu nanti otomatis akan masuk ke menjadi outcome RPJMD. Nanti statusnya akan seperti ini, yang OPD. Nah, yang Bapeda ini adalah ini outcome dari RPJMD, turunan dari langsung dari Bapeda. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu, Bapak Ibu gunakan saja outcome dari RPJMD, Bapak Ibu. Itu jangan membuat outcome sendiri karena nanti khawatirnya Bapak Ibu ngulang gitu ya, ngulang input bawahnya. Jadi kita gunakan saja outcome dari Bapeda. Kalau memang ada outcome yang memang Bapak Ibu ingin usulkan melalui tombol ini, mungkin bisa hubungi Bapeda dulu Bapak Ibu. Kita bicarakan dulu outcome-nya apa, memang yang dirasa perlu. Nanti opsinya bisa kita buatkan outcome-nya di RPJMD atau Bapak Ibu juga bisa menginput sendiri walaupun nanti itu bebas ya. Tapi kalau memang untuk saat ini Bapak Ibu ambil dari RPJMD saja. Nah, yang jadi masalah adalah Bapak Ibu ketika kita ambil dari RPJMD, nanti pagunya akan masih nol karena di RPJMD pagu RPJMD-nya ini masih nol ya. Beda dengan kalau Bapak Ibu nambahin outcome sendiri itu pagunya
bisa dimasukkan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan pagu real. Jadi ini bukan pagu real. Ini sebenarnya adalah pagu semacam pagu kunci, ya, batasan pagunya. Jadi pagu maksimal pada outcome itu. Misalkan outcome itu dipakai di beberapa OPD, jadi nanti akan terbagi ke beberapa OPD. Jadi Bapak Ibu sebenarnya walaupun Bapak Ibu mengisikan ini, tapi nanti ketika Bapeda mengubah pagu RPJMD, ini juga akan tetap berubah Bapak Ibu. Jadi ini menurut saya nanti Bapak Ibu justru akan kerja 2 kali ketika ngisi pagu di outcome. Itu jadi lebih baik pakai outcome dari Bapeda. Nah, Bapak Ibu tidak nanti itu menginput pagu itu ada di sub kegiatannya. Jadi nanti Bapak Ibu masuk dulu, bikin kegiatannya dulu, bikin output dulu, bikin kegiatan, mau tambahkan sub kegiatan, baru ngisi pagunya di sub kegiatan. Nah, itulah pagu yang akan menjadi pagu Renstra. Jadi pagu RPJMD ini adalah pagu ini aja, batasan pagu secara kota aja, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu itu ketika menginput itu nilainya akan muncul di sini, kan di atas ini. Jadi ada 3 baris nih ya, 1, 2, 3. Nah, secara keseluruhan itu adalah misalkan outcome ini dipakai di lebih dari 1 OPD, nanti Renstra keseluruhan itu akan menjumlahkan seluruh outcome ini di seluruh Renstra. Gitu. Nanti menjumlahkannya di sini. Jadi nanti mengecek balance-nya adalah antara ini dengan ini. Pagu RPJMD dengan pagu Renstra itu harus sama nanti pada akhirnya. Walaupun yang ini bisa berbeda karena kalau outcome ini digunakan di lebih dari 1 perangkat daerah gitu, Bapak Ibu. Nah, lalu ini untuk program gitu. Jadi program tadi udah sampai outcome ya Bapak Ibu ya. Sebelum ada, jadi setelah program itu nggak langsung indikator program, jadi outcome dulu. Jadi nanti setelah outcome baru di bawahnya ada indikator. Nah, ini ini outcome, di bawahnya ada indikator. Ada indikator ini. Caranya menambahkan gimana? Cara menambahkan dengan dari tombol ini. Tambah indikator. Nah, ini tambah indikator. Prosesnya sama, menggunakan master indikator. Ya, sebentar, saya ada yang kelupaan. Nah, setelah tadi outcome ini, Bapak Ibu, jangan lupa outcome ini, misalkan ini tadi kita tambahkan outcome ini, misalkan ya, Bapak Ibu ya. Sebelum ke indikator, Bapak Ibu ke kanan ada plus indikator. Untuk menambahkan indikator tadi ada hapus, ada komen, lalu ada sasaran Renstra. Ini jangan lupa diklik, lalu dimasukkan sasaran Renstranya. Nah, kayak gini. Jadi nanti Bapak Ibu outcome-nya ini jangan lupa dihubungkan ke sasaran Renstra. Karena kalau tidak dihubungkan ke sasaran Renstra, nanti outcome ini berdiri sendiri, nggak tahu ini mendukung sasaran yang mana, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu outcome ini ke kanan, ini ada sasaran Renstra, kita klik, nanti diedit gini ya, tadinya awalnya kosong, klik edit, lalu pilih ini mendukung sasaran Renstra yang mana. Misalkan ini tadi programnya adalah pengendalian evaluasi, berarti dia mendukung yang ini, kualitas perencanaan. Ya, Bapak ya, bukan yang riset inovasi, bukan yang penunjang. Jadi ini dia mendukung sasaran yang ini. Kita checklist lalu kita simpan. Ketika kita simpan nanti akan muncul di daftar di bawah sini. Nah, muncul di sini. Jadi dia sasarannya tujuannya ini lalu mendukung dengan sasaran ini. Jadi dia program ini ada outcome ini mendukung sasaran ini dan mendukung tujuan ini. Ini tujuan dan sasaran Ibu. Ini jangan lupa nanti, kalau nggak nanti tabelnya akan nggak cascading Bapak Ibu kalau nggak dimasukkan ya. Itu jangan lupa. Jadi sebelum ngisi indikator, outcome-nya di tagging dulu ke sasaran. Lalu loading lagi. Kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Atau ada pertanyaan sambil nunggu Bapak Ibu? Silakan. Kita santai aja ya. Sambil nunggu kalau lama lagi. Saya refresh dulu. Sambil nunggu. Nah, ini udah keluar. Ini kepencet lagi. Jadi mungkin di tujuan dan sasaran kalau memang ada pertanyaan silahkan. Jadi nanti kita bisa sambil nunggu ini keluar. Nah, itu Bapak Ibu. Mungkin saya contohin satu lagi ya tadi ya. Mungkin di Litbang. Ini ada sasaran. Nah, ini dia sudah muncul. Berarti sudah di tagging. Kalau ini masih kosong, Bapak Ibu berarti belum di tagging.
Nah, dia sudah terchecklist. Contohnya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu lanjut ke indikator outcome. Nah, indikator outcome. Jadi setelah program, outcome-nya, lalu indikator outcome. Kita coba buka di... Nah, jadi outcome ini, Bapak Ibu, nah ini kita bisa cek ya. Nah, itu referensinya itu dari Inmen, dari Inmendagri. Jadi di Inmendagri memang sudah ada referensi terkait outcome program dan indikator program. Jadi untuk di RPJMD kami banyaknya mengacu ke Inmen. Mungkin ada beberapa sedikit ya, mungkin ada sedikit yang memang tidak ada di Inmen, itu nanti disusun sendiri. Tapi Bapak Ibu kan nanti mengambil dari RPJMD ya, jadi itu outcome itu nanti dia ngambil dari Inmen. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal ngecek di Bapak dari outcome RPJMD tinggal diambil aja. Kayak tadi yang saya munculkan tadi di sini nih. Ini kayak di Litbang ada 3, diambil semua. Nah, walaupun pagunya 0, nah, itu biarkan Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya setelah outcome ini ada di bawahnya ada indikator. Nah, ini adalah indikator. Indikator ini Bapak Ibu nanti tambahkan. Jadi dari ini outcome sudah masuk, tagging sudah masuk, kita tambahkan indikator outcome-nya dari sini, dari tombol ini. Nah, saya tutup lagi. Biar jelas ya, Baby ya. Ini dari sini outcome kita tambahkan, nambahin indikatornya dari bawah, bukan yang tambah outcome ya, yang sebaris dengan outcome. Indikatornya di sini. Nah, kita tambahkan. Sama seperti yang kemarin-kemarin kita nambahinnya dari master indikator ini. Nanti muncul di bawah. Nah, kita masukkan indikatornya. Itu misalkan contoh salah satunya ya master indikator ini outcome-nya apa ya? Kualitas perencanaan pembangunan daerah, keselarasan misalkan. Kita cari. Nah, ini yang 2 ini sudah diambil. Ya, mungkin jadi saya tinggal menambahkan. Nah, ini punyanya bidang PPM, punya bidang PSIK, dan ini punya bidang PSIK. Nah, mungkin saya coba tambahkan yang indikator daerah. Jadi ada seperti ini, ada master indikator pusat, ada daerah. Ini sebenarnya sudah diwakili dengan indikator pusat yang ini ya. Gitu. Saya coba praktekkan aja untuk contoh. Ini master indikator daerahnya, persentase kelarasan dokumen perencanaan. Saya coba pilih. Nah, ini contohnya kayak gini. Karena tadi udah ada 2 indikatornya di belakang, ini urutan ke-3. Statusnya adalah positif karena dia nilainya terus naik ya. Gitu. Nah, ini kita simpan. Nah, kurang lebih begitu untuk menambahkan indikator Bapak Ibu. Nah, target Bapak Ibu itu adalah untuk hari ini ya Bapak Ibu ya, yang tadi disampaikan Bu Dewi, karena hari ini, mungkin bukan hari ini, mudah-mudahan minggu ini ya, minggu ini gitu, Bapak itu targetnya sampai sini aja Bapak Ibu, sampai ini tadi, indikator tadi, ini sampai dengan, mana tadi? Nah, sampai indikator-indikator tadi, ini sampai dengan, sebentar. Nah, ini sampai dengan indikator tadi ini, Bapak Ibu tuh harus mengisikan targetnya. Jadi itu tugas Bapak Ibu tuh sampai mengisikan target ini aja nih, target-target indikator-indikator ini. Ini harap didiskusikan dengan bidang, target indikator-indikator program ini, termasuk indikator tadi, saya lupa Bapak Ibu, termasuk indikator tujuan dan sasaran ya. Jadi indikator tujuan itu targetnya berapa, indikator sasaran tadi targetnya berapa, sudah. Jadi yang penting adalah target indikator terlebih dahulu. Kita untuk minggu ini Bapak Ibu belum bicara rupiah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita fokus ke target-target indikator ini terlebih dahulu di tujuan, sasaran maupun di program. Jadi yang perlu diisikan adalah baseline 2024-nya berapa, target 25 berapa, 26 berapa, 27 berapa, 28 berapa, 29 berapa, 30 berapa, lalu disimpan. Jadi ini benar-benar harusnya nggak nol Bapak Ibu. Gitu. Misalkan ini 90, 91, 92, 93. Nah, kalau begitu. Atau 92 juga. Kalau begitu, harusnya begini. Bapak Ibu, tugas minggu ini tuh kita harus selesai di target program, Bapak Ibu. Jadi ini harus terisi seperti ini. Jangan ada nol lagi gitu. Jadi diskusi yang akan menjadi bahan diskusi nanti dengan bidang adalah target-target ini. Targetan-targetan ini Bapak Ibu. Kurang lebih begitu.
Ya Bapak Ibu, jadi ini indikator. Nah, sekarang walaupun Bapak Ibu nanti tugasnya sampai ke indikator ini aja, kita akan coba menginput sampai ke dalamnya, Bapak Ibu ya. Kita coba ke kegiatan. Bagaimana membuka kegiatan? Dari sini nanti Bapak Ibu program, ini outcome tadi ya. Ini outcome, lalu kita pilih, kita klik outcome-nya. Kita klik outcome-nya. Loading lagi, kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Harusnya sih nggak lama. Agak lambat Bapak Ibu, kita tunggu ya. Karena memang banyak yang akses Bapak Ibu, jadi kayak gini. Jadi. Nah, ini adalah tampilan kegiatan. Jadi nanti Bapak Ibu ketika muncul ini akan kosong ya Bapak Ibu ya. Akan kosong. Saya coba mungkin di kegiatannya, saya coba tambahkan Bapak Ibu. Nah ini karena semuanya sudah ditambahkan jadi 0 ya. Saya coba hapus 1, bisa nggak ya? Nah ini tidak, walaupun berhasil, tapi di sininya tidak muncul. Kita coba sedikit sebentar. Nah, muncul. Jadi ketika tadi saya hapus ini tadi saya hapus, beberapa detik kemudian baru di sini muncul ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau kondisinya ini kosong, Bapak Ibu tambahkan kegiatan. Nah, muncul kegiatannya seperti ini, lalu kita checklist, lalu kita simpan. Nah, nanti dia akan muncul. Nah, ini baru hilang. Kita checklist, lalu kita simpan. Agak lama nih Bapak Ibu loadingnya. Dia tidak langsung ini, jadi kita harus refresh. Munculnya agak lama. Kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika sudah muncul Bapak Ibu dia akan loading. Akan muncul nama kegiatannya. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Nama kegiatannya dengan di bawahnya bukan indikator Bapak Ibu. Jadi di kegiatan ini tidak ada, di tingkat kegiatan ini tidak ada indikatornya, bisa dibilang gitu loh Bapak Ibu. Tidak ada indikatornya. Jadi kegiatan itu indikatornya nanti menggunakan indikator dari sub kegiatan. Jadi indikator-indikator sub kegiatan itu nanti akan naik menjadi indikator kegiatan. Jadi di bawah ini, di bawah kegiatan itu adanya, kalau orang Kemendagri menyebutnya ini sigma output, Bapak Ibu. Nah, sigma output itu adalah sigma output itu kayak gimana ya? Kayak rumah bagi sub kegiatan. Jadi misalkan sub kegiatannya itu kegiatan ini memiliki beberapa sub kegiatan yang bisa dikelompokkan menjadi 3 gitu ya. Nah, itu ketiga kelompok itulah itu sigma output. Nah, di kegiatan ini itu kita minimal tuh ada 2 Bapak Ibu. Ya, nggak minimal sih. Intinya ada ada 2 substansi di sini. Ada sigma output, nanti sigma output itu yang sifatnya adalah PRIDA, prioritas daerah. Ada sigma output yang non-PRIDA, yang non-prioritas daerah. Jadi Bapak Ibu nanti kalau memang di dalam satu kegiatan ini ada PRIDA dan non-PRIDA, berarti Bapak Ibu minimal di sininya 2 sigma outputnya. Sigma output yang sifatnya PRIDA dan sigma output yang sifatnya non-PRIDA. Narasi sigma outputnya sebenarnya bebas, tapi kalau Bapak Ibu perhatikan mungkin bisa mengacu pada narasi sasaran kegiatan yang ada di Renstra, ya Bapak Ibu ya. Kalau yang PRIDA, Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu mengacu PRIDA, Bapak Ibu bisa menggunakan ini, narasi KP. Nih, narasi KP ini menjadi, narasi kegiatan prioritas ini menjadi sigma output, Bapak Ibu. Jadi untuk yang prioritas daerah, misalkan dalam tadi sub kegiatan yang saya pilih tadi, ini
mengampu prioritas daerah, ini ya Bapak Ibu ya, saya copy ini. Itu nanti kita tambahkan sigma output-nya. Nah, ini uraiannya. Ini urutannya, maksudnya salah. Ini urutannya, lalu ini uraiannya. Nah, ini kita tambahkan uraian tadi ini, lalu kita kasih kurung prioritas daerah. Lalu kita simpan. Nah, ini menjadi sigma output yang prida di subkegiatan ini. Contohnya Bapak Ibu ya, bisa jadi narasinya beda. Mungkin kalau yang sesuai dengan ini adalah prioritas daerahnya adalah digitalisasi misalkan ya. Digitalisasi dokumen perencanaan misalkan gitu ya. Ini misalkan ya Bu ya. Bapak Ibu ya. Jadi ini misalkan ini jadi dia karena implementasi sistem jadi dia prioritasnya ini gitu. Nah, ini nanti di dalamnya Bapak ini saya bahas yang prida dulu. Jadi ini yang dari dalamnya baru kita klik dalamnya. Ini Bapak Ibu tidak perlu input indikator. Di sini Bapak Ibu tinggal klik dalamnya. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Kita klik dalamnya, baru kita sampai di kegiatan. Sebentar. Ya. Nah, kita masuk ke kegiatan ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah kegiatan, ini sigma output tadi yang prida. Nah, kita baru tambahkan sub kegiatannya. Nah, ini kita tinggal masukkan sub kegiatannya. Kalau di implementasinya ada data, ada SIPD gitu. SIPD ini ada pembinaannya. Akan saya ambil salah satu ya. Ya, salah satu ini kita. Ini kemarin juga ada beberapa yang mati nih, Bapak. Sekarang udah nyala semua, berarti alhamdulillah udah selesai ya. Udah selesai masalahnya. Nah, kita akan keluar seperti ini. Bapak Ibu. Muncul sub kegiatannya. Nah, Bapak Ibu nanti klik edit, lalu isikan target-targetnya, kelengkapannya ya, Bapak Ibu, kelengkapan sub kegiatan ini. Pertama, lokasinya. Lokasinya ini, nah ini keluar sampai ke kelurahan, Bapak Ibu. Sampai ke kelurahan ini, nanti Bapak Ibu tinggal pilih, misalkan kedalaman, lalu ada di mana lagi, Bulakan gitu kan. Jadi ini lokasi-lokasinya bisa banyak. Itu kita isikan di sini. Nanti satuannya, lalu ada statusnya, ini kumulatif, positif, dan negatif. Kita misalkan positif gitu ya. Lalu ada target. Jadi target ini ada dua nih Bapak Ibu, ada kinerja dan ada rupiah ya. Ada kinerja dan ada rupiah. Yang kinerja itu Bapak Ibu mungkin lihat ada beda. Kinerja itu dia dimulai dari 2024 targetnya. Dan ada baseline, maksudnya dimulai dari 2025 targetnya. Dan ada baseline 2024. Sedangkan Pagu itu dimulai dari 2026. Jadi nanti ini harus yang 2026 harus disinkronkan dengan Renja 2026. Jadi 2024 baseline kinerja, 2025 target kinerja, 26 sampai 30 itu target kinerja dan Pagu anggaran. Ini diisikan semua. Nah, kalau Bapak Ibu mau nyicil ya Bapak Ibu ya, ini karena RPJMD-nya Pagunya masih 0, ini Bapak Ibu nggak akan bisa ngisi Pagu. Kalau Bapak Ibu simpan ini satu aja ini, satu kalau walaupun ketika RPJMD-nya 0, nanti akan nolak karena melebihi Pagu RPJMD. Gitu Bapak Ibu. Jadi tidak akan bisa tersimpan Pagunya. Jadi Bapak Ibu kalau mau nyicilnya sini Bapak Ibu, kinerjanya dulu diisi. Jadi misalkan ini tadi adalah jumlah sub kegiatannya ini ya. Indikatornya mana ya indikatornya? Ini jumlah data dalam sistem informasi yang dikelola. Misalkan ini 100, ini 100 semua gitu ya. Nah, ini bisa diisi, silahkan. Sampai dengan 2030. Tapi untuk ngisi ini kita coba aja ya. Satu gitu. Nah, kita isi, kita simpan. Nah, ini bisa terisi satu, berarti Pagunya. Tapi kemungkinan besar di atas karena memang Pagu RPJMD-nya belum disentuh sama sekali, Bapak. Jadi kalau belum disentuh sama sekali dia masih bisa ngisi. Tapi ini baiknya nanti menunggu Pagu dari RPJMD-nya itu muncul ya, Bapak Ibu ya.
Jadi kita fokus ke target-target ini. Ini kalau di sub kegiatan. Nah, ada tambahan di sub kegiatan ini kan tadi Prida ya, Bapak ya. Gitu, ada Prida. Nah, karena ini Prida, semua sub kegiatan yang di sini, misalkan saya nambahin lagi gitu ya. Saya tambahin lagi sub kegiatan yang lain. Atau sebenarnya kalau mau gampang, Bapak Ibu bisa tambahkan semua aja kalau memang mau tiga-tiganya dipakai, checklist tiga-tiganya lalu langsung ditambahkan. Gitu. Nah, karena ini Prida, belum muncul ya. Belum muncul, kita reload dulu. Mudah-mudahan nggak lama ya. Masih loading, kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, intinya nanti udah muncul dua ya. Kalau sudah muncul dua Bapak Ibu, nantinya itu selain edit, hapus komen, ini ada checklist prioritas. Jadi karena ini adalah Sigma outputnya terkait dengan sub kegiatan yang prioritas, Bapak Ibu harus checklist juga ini prioritasnya. Ubah statusnya ke prioritas. Ini karena ini juga yang kedua ini udah muncul ya Bapak ya. Ini juga prioritas, kita checklist juga prioritas Bapak Ibu. Gitu. Nah, kayak gini nanti kurang lebihnya. Nanti kalau kondisinya kalau ini setahu saya harusnya muncul checklist ya. Mungkin masih loading. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi kalau karena ini prioritas, ini adalah kita yang tombol prioritas ini kita checklist. Nah, ini yang Sigma output yang prioritas daerah. Kalau Sigma output yang non prioritas daerah, misalkan ini tadi, ini ada dua, ini langsung muncul ya Bapak Ibu ya, langsung muncul dua indikator. Nah ini indikatornya langsung ngambil dari sub kegiatan. Jadi justru nanti narasi sub kegiatannya tidak muncul. Jadi yang muncul adalah indikator sub kegiatannya. Nah dari sini Bapak Ibu, misalkan satu Sigma output kita tambah lagi yang non prioritas atau apa? Kita tambah lagi mungkin dalam konteks ini adalah pembinaan misalkan. Misalkan ini nomor urut ya. Ini 2, ini ya pembinaan. SIPD kepada seluruh pegawai. Misalkan gitu ya, Bapak ya, kita simpan. Nah yang kedua ini bukan prioritas. Nah kalau bukan prioritas, sama Bapak Ibu pada prinsipnya pengisinya sama, tapi yang tadi di dalam sub kegiatan tadi tidak di checklist. Ya, kurang lebih begitu Bapak Ibu. Nah itu sampai sub kegiatan. Sekali lagi Bapak Ibu, ini udah semua ya. Sepertinya udah. Ada yang ketinggalan sebentar Bapak Ibu. Mana ya? Nah, contoh ini Bapak Ibu, gini. Mungkin Bapak Ibu nanti ini coba saya ini ketika kita Bapak Ibu nanti masukin indikator ya Bapak Ibu ya. Tolong yang dipilih contoh seperti ini ya. Nah, ini saya nambahin indikator misalkan sakit. Nah, di sini sakit ini ada 2 nih Bapak Ibu. Ada 3 malah nih ya. Ini yang dipakai ada 3 nih. Tolong yang ada kodenya ini Bapak Ibu ya, S1.1.1.1 ini jangan dipakai. Ini kami juga belum lagi konsultasi supaya bisa mengunci ini, tapi sayangnya nggak bisa. Jadi tolong yang ada kode-kodenya begini, ini tidak dipakai. Karena S1111 ini adalah kode sasaran, dia terhubung ke kode sasaran di RPJMD yang lama. Jadi tidak relevan untuk kita pakai lagi Bapak Ibu. Jadi yang dipakai adalah yang tidak ada kodenya. Nah kalau kita lihat di sini ada 2 ya, nilai sakit perangkat daerah sama nilai sakit. Nilai sakit ini untuk yang kota, ini adalah nilai sakit perangkat daerah untuk yang di perangkat daerah. Jadi Bapak Ibu nanti makanya yang ini. Jadi ketika memilih indikator, pertama hindari yang kode, terus sama perhatikan yang jenjangnya. Nah, kalau memang ada pusat yang bisa dipakai, silahkan lebih dahulukan indikator pusat kalau relevan gitu. Kurang lebih begitu untuk indikator kinerja yang di perencanaan.
Itu aja kali Bapak Ibu ya. Coba saya cek lagi ke sini, takutnya ada yang ketinggalan. Indikator bisa lebih dari satu, benar. Nah, ini untuk indikator penunjang. Jadi untuk program yang penunjang, mana program tadi ya? Yang ini. Kita tunggu loadingnya. Jadi indikator, untuk yang indikator penunjang, Bapak Ibu nanti indikatornya ini. Ada, indikator programnya ada 7 sebenarnya ya. Ada 7 yang untuk perangkat daerah. Yang 2 ini, 7 dan 9 ini untuk bagian organisasi dan bagian untuk BLUT. Untuk BLUT. Sama ini yang ini pelayanan. Jadi ini nanti Bapak Ibu tinggal dipilih sesuai kebutuhan. Jadi yang seluruh OPD ini pasti semua OPD pakai Bapak Ibu. Tapi kalau yang kayak gini yang ini untuk OPD yang OPD penghasil. Dan yang ini untuk BLUT, yang ini untuk bagian organisasi. Gitu kurang lebih gitu. Jadi nanti Bapak Ibu pilih dari sini ada indikator programnya di antara 9 ini Bapak Ibu. Itu untuk indikator program. Nanti penuangannya di sini ya. Ini program jadi unjang, nanti Bapak Ibu nuangkannya di bawah outcome ini. Jadi misalkan yang tadi terkait pegawai ya, ada nggak ya, indeks kepuasan pegawai. Ini berarti indikator ini ada di bawah ini, kualitas layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah. Nah, kita taruh di bawah sini. Yang terkait dengan kualitas perencanaan pengadaan evaluasi program, itu berarti nilai sakit perangkat daerah. Ini indikatornya ada di situ. Gitu kurang lebih begitu. Jadi ini ada rumah-rumahnya ya, outcome menempel ke outcome tadi. Itu Bapak. Lalu selanjutnya saya cek lagi di sini, mungkin ada yang ketinggalan. Nah, ini jangan lupa tadi ya, prioritas daerah di Sigma Output, lalu di subkegiatan juga ada checklist tombol prioritas daerah. Nanti Bapak Ibu bisa kita share ininya juga nih panduannya. Silahkan di cross check, ini nanti bisa dijadikan untuk mengecek apakah Bapak Ibu secara substansi sudah lengkap atau belum rencananya gitu ya. Ini untuk lebih ke sinkronisasi antara dokumen dengan penginputan sih ini sebenarnya. Itu Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu. Kayaknya saya udah cukup segitu. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Saya tutup aja ya. Silahkan buka saja mic-nya kalau memang ada yang ingin bertanya gitu ya Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar? Izin bertanya Pak Wildan. Iya Bu, siap Bu. Silahkan. Tadi kan disampaikan ya bahwa OPD hanya menginput sampai ke outcome, sampai program. Nah, kalau OPD yang sudah terlanjur menginput misalnya sampai subkek itu gimana? Apa harus dihapus atau anggarannya dinolin atau seperti apa gitu? Karena kalau menghapus kan lumayan ya gitu, kecuali kalau misalnya anggarannya dinolin dulu atau seperti apa. Mungkin ada saran. Ya, makasih. Ini langsung saya jawab aja ya Bapak Ibu ya, satu-satu. Ada lagi Bu Hesti mungkin pertanyaannya? Itu dulu ya. Satu lagi mungkin ya, kemarin itu Kominfo sudah menginput sampai ke outcome, tapi ketika dicek di laporan, outcome dan outputnya itu nggak muncul. Itu kenapa ya? Gitu. Itu aja mungkin. Oh ya. Nuhun. Yang pertama tadi kalau sudah input gimana? Kalau menurut saya nggak masalah Bu. Kalau memang sudah input, kita tetap untuk sampai minggu ini memang targetnya di target indikator program, tujuan dan sasaran gitu ya Bu ya. Tapi kalau mau Bapak Ibu mau menginput lebih sampai dengan subkegiatan nggak masalah gitu. Cuman perlu diperhatikan aja mungkin kalau Bapak Ibu kemarin itu ada beberapa OPD gini Bapak Ibu. Kemarin itu ada beberapa OPD yang kecil. Kemarin itu ada beberapa OPD yang jadi dia dari mengambil outcome dari Bapeda, muncul ya Bapak ya, jadi udah muncul tuh outcome dari Bapeda, tapi dia juga bikin outcome sendiri dengan narasi yang sama. Nah ini perlu diperhatikan. Kalau Bapak Ibu nanti nginput subkegiatannya yang di OPD sudah terlanjur, nanti hubungi Bapeda aja. Jadi nanti, tapi jadinya nggak terkoneksi ke nanti Bapeda harus menghapus di RPJMD-nya yang outcome dari Bapeda yang outcome RPJMD-nya itu harus dihapus. Jadi nggak mungkin double gitu ya, ada 2 gitu ya, Bia. Jadi harus pilih salah satu.
Kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu pengen mengisi sampai dengan subkegiatan, boleh silahkan, tapi ngisinya di outcome yang punyanya yang dari Bapeda, Bapak Ibu, yang dari RPJMD. Jadi outcome RPJMD silahkan diambil, itu ngisinya di situ. Jangan ngisi dengan outcome sendiri, gitu. Jangan ngisi dari outcome yang punyanya OPD. Takutnya, khawatirnya nanti double. Saya juga belum tahu nih perlakuannya. Kalau nanti outcome-nya dari OPD itu, apakah dia muncul di dalam RPJMD atau tidak, ini kita belum tahu. Jadi mudah-mudahan muncul juga kalau memang kayak gitu, yang RPJMD yang dari Bapeda yang kita hapus, jadi seakan-akan outcome-nya memang muncul dari perangkat daerah. Itu yang nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi ya. Nanti kalau ada update terbaru, mudah-mudahan kita bisa ngumpul-ngumpul lagi gitu, bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu. Nah, yang kedua tadi adalah terkait dengan Kominfo. Gimana tadi Bu? Yang kedua saya lupa malah. Sudah menginput sampai outcome, output, tapi ketika dicek di laporan, kan kita bisa ngecek di laporan ya, itu nggak muncul. Itu tagging sasarannya mungkin Bu, belum di tagging. Jadi nanti Gitu. di cross check dulu, yang sebelah kanan tadi saya di outcome itu, di sebelah kanan ada tagging sasarannya, itu di tagging dulu ke sasaran Lenstra yang mana gitu. Mudah-mudahan nanti baru muncul tuh Bu, ininya. Apa namanya, kalau nggak ya nanti kita bawa kita kirim aja troubleshooting-nya, kita cek lagi apa kenapa nggak muncul gitu ya. Mudah-mudahan sih cuma karena tagging sasarannya belum di tagging. Ini ada Pak Andri, silakan Pak Andri. Kalau mau bertanya, langsung aja dibuka mic-nya Pak. Pak Andri, gimana Pak? Ya, halo. Iya Pak, siap. Ya. Baik, terima kasih. Pertama, saya minta tolong di-share jadwal ya Pak ya. Tadi kan pembukaan di sini, tadi Pak Gris sudah menjelaskan agenda kita dari hari Kamis sampai tanggal 19 ke depan. Minta tolong di-share dalam bentuk tertulis supaya jadi panduan kita semua. Satu, itu kedua tentang outcome RPJM yang Pak Wildan barusan jelaskan. Jadi kita ambil dari outcome yang sudah dibuat oleh Bapeda gitu ya tadi ya. Tapi masalahnya itu pagunya 0 Pak. Iya betul. Jadi apakah itu nanti dan OPD nggak bisa ngubah itu? Iya betul. Ya. Ya Pak, siap. Itu harus Bapeda yang ngubah. Nah tadi kita kalau tidak salah kita nginput kalau mau sampai sub kegiatan nginputnya di outcome yang labelnya Bapeda. Begitu ya Pak ya, betul ya? Iya, betul. Oke, ketiga di kami ada satu program yang diampu oleh 3 bidang atau bahkan satu kegiatan diampu oleh 3 bidang. Nah, apakah itu harus dipecah outcome-nya untuk mengakomodir 3 bidang itu, atau output-nya juga harus dipecah untuk mengakomodir 3 bidang itu? Jadi bisa atau tidak satu outcome atau satu output diampu oleh 3 bidang. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kegiatan yang pada saat ini mungkin kita tidak perlu, tapi ke depan potensi kegiatan ini masih kita perlukan. Apakah kegiatan tersebut harus kita sediakan pagu, walaupun pagu minimal gitu ya? Karena sempat ada informasi seperti itu beberapa bulan yang lalu. Jadi jangan sampai ada kegiatan yang ketinggalan gitu katanya. Iya. Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Ya, sebentar Pak, saya catat dulu. Nah, pertama jadwal ya, saya coba share screen mungkin ya Bapak Ibu ya. Saya coba share screen dulu. Ini dari Bu Dewi tadi, sebenarnya kayaknya Bu Dewi juga sudah menjelaskan atau belum ya, mungkin kelewat ya. Ini Bapak Ibu. Jadi sekarang ini tanggal berapa ya? Tanggal 8. Jadi, nah harusnya Bapak Ibu hari ini itu harusnya Bapeda juga sedang memfinalkan pagu. Jadi ini tuh prosesnya ada nanti sampai tanggal 20 Mei itu harus rancangan akhir ya. Rancangan akhir itu sudah disampaikan kepada DPRD gitu. Tapi
kita berproses, kita nggak tahu nih Bapak Ibu nanti prosesnya kayak gimana ya. Intinya kita harusnya hari ini itu sampai dengan besok itu yang tadi Pak Andri sampaikan pagu programnya itu belum keluar dan segala macam itu nanti akan muncul Bapak Ibu pagu programnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa benar-benar input sesuai dengan pagu yang tersedia gitu. Menargetkan juga sesuai dengan pagu yang tersedia gitu. Jadi nanti sampai dengan tanggal 9 ini mudah-mudahan itu clear ya, di dalam sistem juga nanti pagunya akan muncul gitu. Pagunya berapa gitu. Nah, nanti mungkin begini tapi Bapak Ibu. Kami itu sudah punya pagu tapi pagunya hanya di level program. Nah, sedangkan kalau di dalam sistem itu kan pagunya dulu di level outcome ya, Bapak Ibu ya. Di level outcome. Dan kami belum membagi pagu itu berdasarkan outcome yang ada di dalam program gitu. Jadi nanti kalaupun pagunya masuk gitu ya Bapak Ibu, mungkin hanya di salah satu outcome. Jadi kita mungkin akan taruh dulu di salah satu outcome. Kalau nanti outcome-nya lebih dari satu ya, dalam satu program itu outcome-nya lebih dari satu. Nanti akan kita taruh dulu di salah satu outcome yang lain mungkin akan masih 0. Tapi kalau nanti Bapak Ibu melihat yang seperti itu ada pagu di satu outcome apa yang lain itu padahal pagu outcome itu untuk 3 outcome misalkan. Jadi untuk semua keseluruhan outcome yang ada di program tersebut. Jadi ke depannya nanti pagunya ke depan setelah kita akan analisa ulang terbagi berdasarkan outcome baru nanti Bapak Ibu bisa input pagunya. Tadi yang disampaikan seperti Pak Andri tadi, jadi memang saat ini 0. Jadi subkegiatan gunakan outcome yang dari Bapeda, yang dari RPJMD, tapi itu tadi pagu subkegiatannya diisi 0 saja supaya supaya targetnya tetap tersimpan gitu ya. Targetnya tersimpan. Nanti baru setelah berjalan kita edit lalu kita isi pagunya. Kondisinya sama, Bapak Ibu kalau ngambil sekarang masih 0, nanti ke depan mungkin bisa jadi ke depan nanti akan kita masukin pagunya, kita edit, kita isi pagu-pagunya untuk setiap outcome gitu Bapak Ibu. Nanti di beberapa tahapan ke depan gitu ya. Gitu. Nah, ini jadwalnya tanggal ini 15 Mei input sampai dengan 15 Mei itu nanti verifikasi, nanti matriksnya dari sistem diverifikasi, finalisasi segala macam. Nah, ini sampai akhir. Ini untuk jadwal. Kalau izin Pak. Ya Pak. Ya, tentang pagu outcome tadi, itu setahu saya pada saat kita menginput outcome, pagunya harus sudah diisi. Dan ketika kita simpan, itu pelakuannya seperti validasi. Artinya setelah disimpan, kita nggak bisa ubah lagi Pak. Iya betul. Kecuali itu kalau Bapak, itu kalau Bapak menginput menggunakan usulan dari perangkat daerah Pak. Nah, gitu. Jadi kalau Bapak menginput menggunakan Bapeda, tinggal checklist, outcome Bapeda, tinggal checklist, simpan, langsung masuk, nggak perlu nginput pagu, Pak. Gitu. Jadi tadi yang saya sampaikan tadi ya, mana ya tadi ya? Ini screen saya masih jalan ya. Kalau Bapak menginput, ini di program nggak? Ya di program. Kalau Bapak Ibu menginput tadi mana outcome-nya? Ini ya. Nah ini ada 2 kan Pak ya? Ada 2 ya. Kalau Bapak Ibu menginput dari outcome RPJMD, Bapak Ibu tinggal checklist. Tinggal checklist ini simpan. Tinggal simpan, nanti pagunya otomatis masuk sendiri. Nggak perlu menginput pagu. Kalau Bapak Ibu mengusulin outcome baru, ini outcome baru khusus SKPD ini. Nah, ini Bapak Ibu intinya mengusulkan outcome ke Bapeda. Mengusulkan ke Bapeda, Bapak Ibu harus ngisi pagunya. Itulah kenapa tadi, nanti pagu ini setelah Bapak Ibu input ngunci Bapak Ibu. Nggak bisa diubah. Dia menjadi batasan pagu di outcome itu. Jadi subkegiatan di bawahnya mentok pagunya dinilai yang Bapak Ibu input sendiri gitu. Gitu. Jadi inilah bedanya antara outcome RPJMD sama outcome dari OPD, usulan OPD. Yang bisa mengubah ini nanti itu hanya Bapeda melalui dokumen RPJMD. Jadi sebenarnya sama aja, mau dari Bapeda, mau dari OPD sama aja. Tapi kalau saya daripada kita kerja 2 kali, mending kita kosongkan dulu aja pagunya Pak. Ngambil dari yang Bapeda gitu, ngambil yang dari RPJMD. Kita kosongkan ini daripada nanti kita harus masukin ini, Bapak Ibu udah nginput di sini ya, input di sini, nanti ya subkegiatannya sudah di ini segala macam, nanti pagunya diubah sama Bapeda, geser lagi gitu. Jadi mending kita kosongkan dulu untuk pagunya. Yang penting sampai di minggu ini adalah kinerja, target kinerja. Jadi bukan pagu. Itu Pak. Jadi ini masalah outcome clear ya.
Masalah outcome clear kayak gitu. Satu program beberapa bidang. Outcome-nya dibagi atau tidak. Sejauh ini Pak, ini nanti didiskusikan, ini enaknya nanti Bapak diskusi sama bidang ya. Cuman sejauh ini kalau kami di RPJMD, itu outcome itu mengikuti Inmen memang. Mengikuti Inmen. Jadi rata-rata satu outcome, satu indikator gitu ya. Jadi saya kurang tahu apakah Inmen memperhatikan bagaimana daerah itu mengalokasikan bidang dalam satu program gitu ya. Kayaknya sih belum gitu Pak. Tapi kalau memang dirasa perlu, Inmen kan jadi referensi ya Pak ya. Jadi referensi. Kalau menurut saya yang penting indikatornya. Jadi indikator-indikator Inmen itu memang bisa dipakai dalam outcome-nya. Nah, kalau memang ini mungkin bahasanya misalkan di Inmen ada beberapa poin, Bapak mau pecah boleh aja, tapi baiknya didiskusikan ke nanti bersama dengan diverifikasi di bidang di pembahasan dan salahnya dibahas apakah putus ya Pak? Udah masuk lagi kah? Sudah mungkin ya. Tadi ada telepon jadi tiba-tiba internetnya mati. Sudah masuk ya Bapak Ibu kembali. Jadi kalau saya sih lebih baik kayaknya program pembagian bidang itu di Sigma Output kalau saya lebih baik. Jadi kegiatan dulu ya, di kegiatan baru nanti di Sigma Output-nya yang dibagi atau kalau memang kegiatan itu sudah menggambarkan bidang ya berarti nggak perlu ada pemilahan lagi Pak. Jadi pakai narasi nomenklatur kegiatan saja bidangnya kalau memang udah sejalan dengan kegiatannya ya berarti pakai kegiatan aja gitu, nggak perlu outcome-nya dipisah atau Sigma output-nya dipisah. Kalau saya gitu. Suara saya masuk ya Pak ya? Aman. Jadi selanjutnya mungkin yang tadi terakhir sub kegiatan yang nanti kedepannya diperlukan tapi ini tapi sekarang belum ini dipakai ya. Kalau kami sih kemarin diskusi bareng-bareng di sini kayaknya memang polanya gitu Pak. Jadi kalau memang kedepannya itu tahun pertama dan tahun putus lagi ada yang nelpon. Tapi kinerjanya mungkin baru ada di tahun tertentu saja. Ini misalkan dari 26, 27, 28, 29 kinerjanya hanya di 2028 atau 2029, ya, kurang lebih kayak gitu. Mungkin bisa gitu Pak. Untuk sub kegiatan yang tadi diperlukan tadi tambahan. Sudah kayaknya gitu Pak. Nanti mungkin pertanyaan lebih lanjut bisa diskusi juga nanti sama bidang ya. Bagaimana ininya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan. Pak Budi ya, Pak Budi. Ya silakan Pak. Dari mana? Izin Pak Wildan. Ya Pak. Dekat ya sebenarnya. Mau nanya terkait pengisian indikator outcome. Tadi kelewat sedikit. Untuk pengisian indikator outcome itu gimana caranya ya? Tadi kelewat coba. Saya udah jelasin Pak. Nanti kalau mau lebih lengkap, gitu. Mungkin ini aja. Kita bisa lihat nanti videonya saya share Pak. Ya, saya. Betul. Saya mau nanya lagi terkait program yang ada outcome ada 3 nih. Satu program ini ada outcome-nya ada 3. Kemudian kan itu harus diisi tuh tiap outcome-nya. Di satu program itu cuma ada satu kegiatan Pak. Apakah itu semua kegiatan yang masuk ke dalam semua outcome atau memang pilih salah satunya aja? Saya nggak dapat nih Pak. Dalam satu program ada 3 outcome, tapi kegiatannya cuma 1. Iya. Contoh Pak, kok kayak bisa ya, Pak, di program pengelolaan pendapatan ya Pak, kan kegiatannya hanya ada kegiatan pengelolaan pendapatan daerah aja. Tapi outcome-nya itu dia ada 3 Pak. Kalau outcome-nya ada 3, kalau memang kegiatannya hanya 1, bagusnya outcome-nya cuma 1 Pak.
outcome-nya hanya pilih salah satunya aja. Kalau memang ada subkegiatannya cuma satu ya berarti outcome-nya cuma satu ya kalau menurut saya. Iya, karena kalau ngelihat dari Inmen, outcome dari program pengelolaan pendapatan itu ada 3, Pak. Ya, berarti ambil salah satu aja Pak, yang memang kewenangan kita. Biasanya ada kewenangan dari, soalnya Inmen itu kan provinsi ya. Gitu, jadi bisa Inmen itu kan daftarnya itu kan dia untuk provinsi sebenarnya. Untuk provinsi. Jadi ketika nanti ada yang tidak relevan ya nggak perlu diambil. Cuma nanti didiskusikan aja Pak sama bidang ya. Oke, siap. Ya, siap. Ada lagi Pak? Udah, terima kasih Pak. Udah, oke. Terima kasih. Satu lagi Bu Elsa, silahkan Bu. Ya, izin Pak Wildan. Iya Bu, siap. Yang pertama terkait di bagian tujuan tadi. Kemarin itu kalau nggak salah, ini kebetulan kita mau buka sistem SIPD itu muter-muter, jadi mau langsung praktek agak susah. Kemarin itu ketika di tujuan, itu sepertinya sudah ada isiannya, entah dari Bapeda atau dari mana ya. Berarti kita tinggal mengisi indikator di bagian tujuan itu. Kemudian acuan untuk pengisian indikator itu masih agak bingung. Kalau boleh tahu acuan untuk pengisian indikator itu dari mana dan jumlahnya apakah ada misalnya satu aja boleh atau tidak, apakah memang harus banyak seperti itu. Kemudian untuk sasaran, sepertinya juga sudah ada yang tertulis gitu ya di sistem itu kemarin. Kita tinggal mendapatkan indikator sasarannya saja. Nah, sama si acuannya, sama jumlahnya itu seperti apa aturannya. Kemudian ke program, ketika di program itu, kemarin ada beberapa yang memang sudah ada outcome given dari Bapeda dengan tagging Bapeda. Itu berarti sudah sesuai dari pusat ya Pak ya. Nah, ketika ada satu program yang penunjang itu, kemarin sepertinya kalau nggak salah penunjang urusan pemerintah daerah itu belum ada outcome-nya. Nah, itu kita usulkan ke Bapeda atau kita isi sendiri. Kalau memang isi sendiri, acuannya pengisiannya seperti apa? Nah, kalau untuk outcome itu kembali lagi ke jumlahnya sih Pak. Maksudnya boleh hanya satu aja atau memang harus dikembangkan lagi untuk outcome, jumlah outcome-nya itu Pak. Kemudian misalnya di indikator itu sesuai RPJMD, indikatornya baru semua. Sementara di tahun ini, tahun 2025 kan masih harus dimasukkan targetnya. Ini dengan indikator yang lama. Apakah indikatornya berarti indikator lama dimasukkan dan indikator baru juga dimasukkan? Sepertinya sudah, Pak. Ya, terima kasih Pak Wilda. Ya. Ya. Saya belum tahu nih malah Bebu ya. Ini Bu Elsa tadi saya belum tahu malah kalau memang ada beberapa OPD yang tujuan dan sasarannya sudah terisi ya. Kalau saya kemarin ketika nyoba ini benar-benar dari kosong gitu. Kalau nanti saya coba cross check lagi kalau memang sudah terisi dan memang itu sudah sesuai tujuan dan sasarannya berarti Bu ya udah tinggal isi indikator sama targetnya aja Bu ya. Dilanjutin aja gitu. Memang tinggal dilanjutin aja, dilengkapi aja apa yang kurang gitu sama termasuk tagging IKU atau tagging IKU dan ya tagging IKU termasuk tagging IKU-nya gitu untuk tujuan dan sasaran. Sekali lagi Bu, diperiksa aja apakah tujuan dan sasarannya memang cocok gitu. Kalau memang cocok nggak apa-apa dilanjutkan Bu, lanjutkan aja di inputannya. Lalu untuk acuan indikator mungkin saya sedikit sharing lagi ya Nadia. Saya juga nggak tahu nih apakah ini bisa dijadikan ini atau tidak ya. Jadi misalkan di tujuan, indikator tujuan itu nih ngacu sama indikator sasaran RPJMD. Bapak Ibu bisa cross check nanti berarti indikator sasaran RPJMD-nya apa. Inmendagri, lalu ada IKU RPJMN, gitu. Lalu ada juga RPJPN. Bisa jadi Bapak Ibu referensinya bisa banyak. Atau Bapak Ibu juga bisa cross check ke Renstra Kementerian. Jadi indikator-indikatornya bisa ini silahkan nanti dibahas sesuai dengan kebutuhan target yang ingin disampaikan. Tapi ada beberapa Bapak Ibu yang top down dari Bapeda. Nah itu Bapak Ibu yang top down ini bagusnya juga nanti ditaruh gitu. Kalau memang dia relevan untuk ditaruh di tujuan atau sasaran bisa dipakai Bu. Itu
di RPJMD itu nyebutnya IKD RPJMD itu Bapak Ibu cross check yang terkait dengan OPD Bapak Ibu apa itu bisa ditaruh, bisa ditaruh di tujuan, bisa ditaruh di sasaran atau bisa taruh di program. Silahkan gitu. Itu untuk yang acuan-acuannya. Kurang lebih acuannya sama Bu, kayak gitu semua antara tadi ya RPJMN, RPJMD kita gitu kan, RPJPN gitu atau Inmendagri untuk acuannya. Terus untuk outcome ya Bapeda. Nah ini yang baru nih dari Bursa. Tadi penunjang belum ada outcome-nya. Ya, memang tadi saya cross check juga memang penunjang belum ada outcome-nya. Ini kebetulan kelewat nih Bapak Ibu. Ini untung Bu, saya ingetin ini belum kita bahas apakah outcome penunjang akan kita tentukan atau tidak gitu. Akan kita tentukan atau tidak. Karena saya nggak tahu nih apakah di RPJMD ada atau nggak. Mudah-mudahan nanti kalau memang tadi saya cek di outcome RPJMD-nya nggak ada yang penunjang, berarti belum ya mungkin. Nanti kalau memang ini kita harus buatkan juga outcome penunjang di RPJMD. Kalau memang di RPJMD tidak bisa kita taruh outcome penunjangnya, ya berarti Bapak Ibu nanti input sendiri. Tapi bagusnya nanti kita seragamkan Bu. Kita seragamkan outcome di penunjang itu apa gitu. Cuman saya belum diskusi. Nanti informasi lebih lanjutnya untuk kait outcome penunjang kita kirimkan lagi di grup ya Bu saya. Gitu. Terus indikator, kalau indikator full baru Bu. Pokoknya pakai yang kita pisahkan antara RPJMD lama dengan baru. Kalau walaupun ada indikator yang sama, yang berlanjut gitu ya, tapi targetnya nanti ini kita anggap aja Ibu RPJMD lama sudah dievaluasi, capaiannya segini, kita targetkan lagi baru ke depan gitu. Intinya gitu kalau untuk yang target indikator ya, untuk indikator program dan kawan-kawannya gitu Bapak Ibu. Itu untuk Bu Esa, udah ya Bu Esa, itu udah jawabannya. Nanti kalau kurang ini nanti kita diskusi, enaknya gitu nanti diskusi sama bidang juga ya. Cuma diskusi sama bidang juga kan nanti akan dibahas gitu kan. Lebihnya nanti di situ. Selanjutnya Ibu Nisa. Bu Nisa silahkan Bu. Punten Pak Wildan. Ya Bu, silahkan. Terkait PRIDA itu apabila subkegiatannya udah diambil oleh kegiatan reguler itu gimana ya? Soalnya checklistnya jadi nggak ada untuk subkegiatannya. Jadi udah diambil gimana Bu? Udah diambil sama Subkegiatan yang regulernya. Kan reguler dia tuh, tetap maksudnya? ada. Jadi di kegiatan itu kan ada subkegiatan. Nah itu tuh udah kan PRIDA tersendiri kegiatannya. Tapi dia masuk ke satu kegiatan kan Pak ya. Nah itu subkegiatannya nggak ada checklistnya gitu untuk PRIDA itu. Dia udah diambil di Sigma output yang lain gitu ya Bu ya? Iya betul. Nah maksudnya udah diambil sama Sigma output. Jadi ya kalau memang dia PRIDA Bu, pindahkan Bu subkegiatannya ke yang Sigma output PRIDA. Oh berarti yang istilahnya yang regulernya nggak bisa ya? Nggak, berarti emang walaupun di dalam satu subkegiatan itu ada non PRIDA-nya gitu ya. Berarti ibaratnya kalau kita ada dalam satu subkegiatan itu ada sub output PRIDA, ada sub output, kita tahu sub output ya kalau di SAKU ya. Dalam satu subkegiatan itu misalkan ada sub output PRIDA, ada sub output non PRIDA, tapi selama dia itu memang ada PRIDA-nya, jadi taruhnya di PRIDA Bu. Berarti untuk gitu. Targetnya dijadiin satu dengan yang PRIDA? Target apanya? Iya, betul. Jadiin satu sama yang PRIDA. Betul. Jadikan satu sama PRIDA. Oh iya, terima kasih Pak. Gitu. Iya, siap Bu. Selanjutnya, ini saya batasi aja ya Bu ya, 2 lagi ya. Terakhir ini udah, jadi terakhir nanti dari DLH, dari DLH. Sekarang Pak Andri lagi nih. Pak Andri, silakan Pak. Gimana Pak? Halo. Ya, boleh ya, saya nanya lagi. Ya, siap Pak. Nggak apa-apa. Sorry, nyambung yang tadi, yang nanya soal penunjang. Outcome penunjang belum ditentukan sama Bapeda ya sampai saat ini ya? Belum Pak. Betul. Berarti hari ini belum kita input ya? Ya, target hari nanti, ini kan? Ya, berarti nanti di ini dulu Pak, dilewat dulu aja. Mudah-mudahan ya nanti saya akan langsung saya bicarakan. Kalau memang iya, nanti kita tinggal buatkan outcome penunjang di RPJMD. Jadi Bapak bisa langsung ambil dari sebelah kiri dari RPJMD. Jadi nanti Bapak bisa ambil gitu langsung dari yang RPJMD-nya. Kalau memang
saya perlu pastikan juga dari tim RPJMD apakah memang kalau outcome RPJMD-nya nanti bisa dituangkan di dokumen, itu kita ambil dari RPJMD. Tapi kalau nggak bisa dituangkan di dokumen, ya Bapak harus mengusulkan sendiri, tapi nanti narasinya kita standarkan Pak, semua OPD gitu, kurang lebih gitu. Nanti kita diskusikan dulu. Karena kalau kita ingin input, pagunya juga kan harus kita input. Ya, isi 0 bisa Pak. Dikunci nanti ya. Di isi 0 bisa kan ya, kalau nggak salah ya? Di isi 0 tapi nanti terkunci Pak. Iya nggak masalah. Nanti nanti setelah Bapak usulkan nanti kita ubah gitu. Bisa kita ubah. Oke. Gitu. Jadi nanti setelah Bapak berarti belum bisa sampai sub kegiatan gitu Pak ya? Ya betul. Karena nanti bakal dihapus. Betul, Pak. Iya. Ya. Enaknya sih dari RPJMD Pak. Ya, tentang indikator outcome yang di teknis ya Pak ya. Kita berarti saat ini hari ini kita pakai dengan yang ada di list di SIPD. Ya kan? Seadanya yang ada di SIPD. Kan kita di sekarang ngajuin banyak, tapi belum masuk juga kan? Ya, betul. Oke. Ya, jadi walaupun nanti nggak bakal dipakai indikator yang ada di SIPD, tetap kita input aja hari ini. Karena indikator kalau nggak dipakai jangan. Saya itu nggak bisa dipakai. Kalau nggak dipakai jangan. Kalau nggak dipakai. Gimana? Kalau nggak dipakai ya jangan ini Bapak maksudnya ini indikator yang ada di database ya, yang di indikator yang ada di master indikator atau gimana? Iya betul. Kalau indikator kan ngambil sendiri Bapak kan milih sendiri ya. Milih ya dari daftar data yang ada di daftar indikator yang ada di master. Ini maksudnya itu ya kan indikatornya nggak tiba-tiba muncul, Bapak harus input kan, tetap kan? Nggak kedengeran Pak. Hah? Indikatornya kan nanti ini mati apa ya? Enggak. Jelas suara saya Pak? Jelas nggak nih? Iya, jelas. Nah, indikatornya kan tidak otomatis muncul kan, Bapak perlu memilih dulu kan indikatornya dari master database kan? Iya dari master data ya Pak ya. Bapak tinggal pilih yang ada di master data sekarang itu aja ya. Jadi bukan kalau menurut saya kalau master database ini kan udah diperhitungkan sama pusat ya Pak. Banyak master indikator pusat, banyak master indikator dari RPJMN dan segala. Utamakan yang itu Pak. Gitu. Jadi kalau saya gitu, tetap kalau memang ada yang relevan yang bisa dipakai untuk target dan sejalan dengan apa yang ingin dicapai, utamakan menggunakan indikator pusat karena itu adalah bukti keselarasan kita ke dokumen pusat. Itu dukungan kita ke sinkronisasi kita ke pembangunan di dokumen perencanaan di pusat gitu. Utamakan yang itu. Kalau memang nggak ada, jadi opsinya adalah indikator pusat daerah itu adalah kalau memang di indikator pusat ada kinerja yang memang perlu diukur yang lain, itu baru kita buat indikator baru. Dan memang kalau bisa jangan terlalu banyak Pak indikatornya. Yang utama-utama saja lah kalau indikator program gitu. Itu ya Pak ya? Mudah-mudahan ini. Ada lagi Pak? Udah? Satu lagi tahapan ya. Tahapan kita di SIPD ini kan masih ranwal ya Pak ya. Padahal realnya kita sudah rancangan saat ini tuh. Ya. Itu nanti ke depannya bagaimana Pak? Tahapan berikutnya gimana gitu? Nggak masalah, nanti datanya tetap akan jadi satu. Cuman ya nanti ketika kita pindah data, ini datanya tetap terbawa gitu. Datanya tetap terbawa dan nanti bisa kita ubah nanti. Makanya kita fokus sampai dengan target program karena kita menganggapnya ini rancangan awal dulu gitu. Nanti lebih detailnya nanti di rancangan. Tapi kalau mau lebih lengkap sampai subkegiatan nggak masalah, boleh juga kok. Gitu Pak. Oke. Kurang lebihnya gitu. Ya udah, makasih. Oke Pak. Selanjutnya mungkin dari DLH Pak. Siapa nih? Baik, namanya, ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Iman dari DLH Pak. Pertanyaan saya, di subkegiatan ini Pak, kami biasa melakukan kegiatannya kodenya kan verifikasi ya 01 ya itu. Tapi sekarang tidak muncul dan Bapak bilang bahwa kemungkinan adalah masalah ewali data ya. Ya.
Terus saya coba cari-cari subkegiatan lagi yang relevan gitu. Artinya sebenarnya ini relevan juga Pak, target pembinaan dan pemantauan limbah B3 itu adalah terhadap usaha dan atau kegiatan, jumlahnya adalah usaha atau industri yang ada di Kota Cilegon. Nah, permasalahannya itu kan subkegiatan ini bernomor 6 Pak. Di dalam Inmendagri saya lihat tidak ada muncul 06 dan 05 gitu Pak. Itu sampai 04 ya kodenya, ada 4 subkegiatan. Tapi di dalam template yang SIPD yang ini muncul 2 subkegiatan yang baru Pak, 05 dan 06. Nah, permasalahannya apakah kita boleh memilih yang yang 06 itu yang baru itu, padahal secara kalau lihat di Inmendagri tidak ada Pak, walaupun di dalam lampiran permen yang 1317 tahun 2023 itu juga tidak ada Pak. Ya, mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Ya. Nanti saya cek ya Pak. Mungkin nanti Bapak bisa kontak saya, tunjukin aja nomor 5 sama 6-nya apa ya Pak ya. Nanti saya cross check dalam sistem apakah itu memang ada atau tidak. Jadi kalau Inmendagri Pak, memang dia tidak secara utuh mengeluarkan ini semua ya. Bisa jadi memang yang saya tangkap itu Inmendagri itu banyaknya memang panduannya untuk provinsi. Jadi kita mungkin ada beberapa yang memang terlalu banyak, ada yang kurang gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu sesuaikan. Tapi kalau tadi Bapak di 5 dan 6 itu di SIPD-nya muncul, kita perlu cek ke pemutahiran Pak sebenarnya, ke nomenklatur ya, kalau terkait kegiatan. Kita perlu cek ke nomenklatur yang tadi Bapak sebutkan 1317, apakah di 1317 itu memang ada. Makanya Bapak kirim aja kodenya, nanti saya cek di 1317 apakah ada. Kalau memang nggak ada, mungkin Pak ya, itu ada usulan dari daerah, dari Kemendagri, dan itu dimunculkan. Biasanya gitu Pak, ada usulan, udah disetujui, udah diverifikasi sama Kemendagri, disetujui, masuk ke dalam sistem, tapi belum Kemendagri terkait mutahirannya belum keluar. Kadang-kadang begitu. Nah, nanti kalau memang itu nggak ada di 1317, saya koordinasi dulu nanti sama Kemendagri, apakah ini kegiatan boleh dipakai gitu Pak. Paling gitu Pak. Dan terkait dengan nomor itu nanti saya laporkan ke Bapak ke nomor HP berapa Pak? Nanti saya Nanti saya kirim, saya chat private aja ya Pak ya. Baik Pak. Terima kasih. Oke. Ya Pak, siap. Bapak Ibu udah ya? Kayaknya sebentar. Kayaknya sudah. Sementara gitu dulu Bapak Ibu. Kayak pertanyaannya banyak ya ternyata ya pertanyaannya. Tapi nanti selebihnya Bapak Ibu diskusi dulu sama teman rekan-rekan di Bapeda ya, di bidang sesuai dengan pengampunya. Nanti Bapak Ibu silahkan bahaslah apa yang ini. Nanti juga istilahnya dari kemarin juga kami menerima troubleshooting terkait penginputan, mau substansi, mau ini. Nanti di sini juga nanti insya Allah kami juga nyiapin tim juga di Rendalab untuk mendampingi diskusi di bidang. Mudah-mudahan lancar ya Bapak Ibu ya. Ini juga saya juga sama-sama ini, soalnya setiap hari juga ada sesuatu, pasti ada hal yang baru lagi gitu. Mudah-mudahan lancar semua menginputnya, dan harap bersabar kalau koneksinya agak lambat gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf saya kalau ada salah-salah kata. Kayaknya karena udah nggak ada lagi, Pak Bu Dewi dan Pak Bace juga nggak ada, jadi saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.